Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tumpal Paskalis, selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dengan NIM 811142151. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait kontrol manfaat dari perkawinan kedua menurut KUH Perdata. Jadi di sini saya akan membawakan satu kasus yang sekiranya mungkin dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Kasus tersebut ialah yang pertama, P meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan seorang anak dari perkawinan yang kedua, yaitu P dan K, dan seorang anak dari perkawinan yang pertama, yaitu yang bernama B. Perkawinan antara P dan K ini dilakukan tanpa terlebih dahulu membuat perjanjian kawin. Ke dalam suatu perkawinan tersebut, T membawa harta sebesar 24 juta, sedangkan K membawa harta sebesar 6 juta. Jadi kita langsung tulis saja di sini, yaitu harta bawaan P. Saya singkat saja HBP, yaitu 24 juta. Dan HBK itu 6 juta. Kemudian harta peninggalan saat P meninggal dunia yaitu sebesar 60 juta. Harta peninggalan tersebut sama saja dapat disamakan dengan harta persatuan antara P dan K maksud saya. Saya tulis HP yaitu 60 juta. Baik, di sini selanjutnya ditanyakan harta peninggalan saat P meninggal dunia sebesar 60 juta. Yang ditanyakan berapa yang diterima masing-masing ahli waris P. Tapi sebelum itu kita kembali mencari diketahui terlebih dahulu. Yaitu yang ada lagi yang namanya untung persatuan. Untung persatuan itu didapatkan melalui perkawinan tersebut antara kedua belah pihak, yang mana unsurnya ialah HBP. HBP saat dia mati dikurang dengan jumlah harta waris awal mereka. Harta mereka yaitu P dan K. Itu sama dengan HB plus tadi ialah ini sama saja 60 juta tadi, 60 juta dikurang dengan jumlah dari harta bawaan awal mereka yaitu 24 ditambah dengan 6 juta. Yaitu sama dengan sama dengan 30 juta. Kemudian ada lagi yang namanya rugi persatuan. Rugi persatuan itu ialah jika jika jumlah harta P dan K itu awalnya 30 juta, maka setelah mereka menikah, jika harta tersebut malah berkurang, maka itu namanya rugi persatuan. Tapi biasanya kalau misalkan udah ada untung persatuan, maka tidak ada lagi yang namanya rugi persatuan. Maka kita taruh saja rugi persatuan itu adalah 0. Terus ada juga yang namanya harta cuma-cuma. Sebentar, saya clearkan saja ini. Baik, terus lagi ada yang namanya harta cuma-cuma P.
Harta cuma-cuma ini ialah harta yang didapatkan tanpa melalui kerja keras. Jadi contohnya itu misalkan P ini memenangkan lotre, atau misalkan dia dapat dapat suatu wasiat mungkin dan sebagainya yang bukan didapatkan berdasarkan kerja keras. Jadi dalam kasus tadi tidak ada harta cuma-cuma dalam kasus tersebut. Jadi kita tulis saja harta cuma-cuma P adalah 0. Hal yang sama dengan kita taruh dengan harta cuma-cuma K. Baik, jika sudah terdapat ini, maka kita selanjutnya adalah mencari harta P atau harta kontribusi HPP harta P, atau bisa disebut sebagai harta kontribusi P terhadap harta persatuan yang 60 juta ini. Jadi harta P ini memiliki suatu unsur yaitu HBP ditambah jika ada untung persatuan maka dia ditambah 1/2 UP. Tetapi kalau misalkan dia ada RP maka dia dikurang 1/2 RP. Karena di sini kita adanya untung persatuan maka kita pakai 1/2 P, 1/2 UP. 1/2 UP ditambah HCP, harta cuma-cuma P, sama dengan HBP HBP ditambah, ini bukan HBP plus mati ya. HBP tadi 24 juta dan ditambah 1/2 UP. 1/2 UP berarti tadi UP tadi 30 juta, maka dibagi 2 jadinya 15 juta. Ditambah HCP tadi 0. Jadi harta kontribusi P dalam 60 juta ini ialah 39 juta. Nah, selanjutnya kita mencari harta yang sama yaitu harta K, harta kontribusi K. Harta K dalam 60 juta tersebut. Unsurnya sama, yaitu HBK ditambah 1/2 UP ditambah HCK. Harta HBK tadi 6 juta ditambah 1/2 UP sama dengan 15 dan ditambah HCK tadi 0. Jadi harta K atau harta kontribusi K terhadap 60 juta tersebut ialah sebesar 21 juta. Nah, jika kita jumlahkan antara harta kontribusi P dan K ini sama akan menghasilkan sama 60 juta. Jadi kontribusi P terhadap 60 juta ini adalah 39 juta. Sedangkan kontribusi K dalam harta persatuan ya harta peninggalan ini 60 juta ini ialah 21 juta. Baik, selanjutnya ke tahap selanjutnya yaitu terhadap pembagian waris P. Karena P tadi meninggal dunia, yang kita bahas ini hanya masih suatu perkawinan lah, hukum perkawinan, pembagian harta. Sekarang kita akan masuk kepada pembagian harta waris, yaitu HP plus, karena yang mati tadi plus, dan sesuai dengan KUH Perdata pasal 128
Jika salah satu dari suami istri itu mati, maka harta warisnya itu dibagi dua. Jadi di sini kita bagi antara P dan K itu sama-sama mendapatkan 1/2 dari HP atau harta persatuannya. Tadi harta persatuannya adalah 60 juta, jika dibagi dua, maka HP mendapatkan 30 juta dan juga K sama yaitu 30 juta. Nah, selanjutnya kita lihat yaitu harta waris P. Maka yang didapatkan harta waris P atau HWP, P yaitu sebesar HWP plus 30 juta. Dan untuk ahli warisnya sendiri, ahli waris P saat P mati, yakni ada 3 ahli waris yaitu K, L, dan B. K, L, dan B. Maka masing-masing mereka itu dibagi 1/3. 1/3 dari 30 juta dikali 30 juta. Maka masing-masing dari ahli waris P ketika P mati ialah 10 juta masing-masing dari mereka. Masing-masing ahli waris P. Nah, kemudian kita selanjutnya akan beralih ke bagian K. Bagian K itu unsurnya adalah, bagian K tadi kan udah ada 30 juta dari harta persatuan P. Maka 30 juta ditambah dengan ahli waris ketika P mati. Harta ahli waris P tadi kan masing-masing mendapatkan 10 juta. Jadi bagian K ialah 40 juta. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke manfaat K. Manfaat K, unsurnya ialah bagian K. Bagian K dikurang harta kontribusi K. Atau kita sebut HK saja. Ialah kalau misal, jadi tadi bagian K itu 40 juta. Dikurang dengan harta kontribusi K yaitu 21 juta tadi. Sehingga manfaat K ialah 19 juta. Selanjutnya kita akan mencari yang permasalahan utama, yaitu kontrol manfaat K. Terdapat dua indikator yang terdapat dalam pasal 852 KUH Perdata. 852 KUH Perdata, di situ disebutkan ada dua indikator atau dua syarat, yaitu yang terdapat dalam kontrol manfaat. Itu yang pertama, manfaat K itu tidak boleh lebih dari 1/4 dari harta P. Tidak boleh lebih dari 1/4. Seperempat dari harta K. Dari harta kontribusi P. Kita sebut saja HP. Nah, tadi 1/4 HP tadi ialah
39 juta. Maka 1/4 dikali 39 ya. 39 juta. 39 juta sama dengan 9,75 juta. Nah, jadi yang didapatkan atau yang seharusnya didapatkan yaitu adalah 9,75 juta. Tapi ada syarat kedua, yaitu indikator kedua itu tidak boleh melebihi bagian B. Bagian B tadi adalah 10 juta, maka tadi syarat kedua adalah tidak boleh melebihi bagian B, yakni 10 juta. Tetapi kita ini memilih atau memakai dengan nilai yang terkecil karena logikanya jika kita memilih syarat nomor 2, maka syarat pertama tidak terpenuhi. Jadi kalau misalkan kita pilih syarat yang pertama, maka otomatis syarat kedua itu terpenuhi. Tetapi kalau jika kita pilih yang 10 juta, maka syarat pertama itu tidak terpenuhi. Maka yang paling dipilih adalah yang paling terkecil. Nah, yang tadi kan terdapat suatu kelebihan manfaat yang seharusnya yang didapatkan K itu adalah 9,75 juta. Kelebihan manfaat K. Yang didapatkan tadi oleh K adalah 19 juta yang harusnya didapatkan. Maka dikurang dengan kontra manfaat tadi, 9,75 juta. Ialah 9,25 juta. Nah, setelah kelebihan ini, kelebihan manfaat K, kelebihannya ini akan diberikan kepada hak anak, yaitu L dan B. Kelebihannya ini akan diberikan kepada hak anak, yakni L dan B. Maka bagian K yang seharusnya didapatkan ialah 40 dikurang, itu tadi bagian K. Indikatornya ialah bagian K dikurang dengan kontrol manfaat ya. Kelebihan K. Kelebihan kontrol manfaat K. Yakni sama dengan 40 juta dikurang 9,25 juta. Sama dengan, ini bagian K yang awal ya. Kelebihan kontrol manfaat K. Kelebihan manfaat K. 40 juta dikurang 9,25 juta itu adalah 30,75 juta. Jadi yang didapatkan bagian K, yang didapatkan dari warisan P terhadap K adalah 30,75 juta. Terus kita cari kembali, itu bagian dari anak-anaknya. Itu bagian L dan B. Yang pertama bagian L itu adalah yang awalnya tadi bagian L
bagian awal bagian L awal bagian L awal ditambah dengan kelebihan manfaat tadi. Oh maaf, sebelumnya tadi ini dibagi dua. Kelebihan ini akan diberikan kepada hak anak, yakni L dan B, tetapi ini dibagi masing-masing 1/2. Dibagi masing-masing 1/2. 1/2 dari 9,25 juta. Maka masing-masing mereka mendapatkan tambahan waris, yaitu 4,625 juta. 4,625 juta. Nah, kita kembali tadi, yaitu bagian L, kelebihan manfaat K, 1/2 dari kelebihan manfaat K. Yakni bagian awal tadi, L awal tadi ialah 10 juta, ditambah dengan 1/2 kelebihan manfaat K, yaitu 4,625 juta. 25 juta. Maka bagian L ialah 14 juta, 14,625 juta. Selanjutnya hal yang serupa dengan bagian B, yakni bagian awal B ditambah 1/2 kelebihan manfaat K. Yakni sama-sama 10 juta tadi bagian awal mereka, ditambah 4,625 juta. Mana? 4,625 juta. Sama dengan 14,625 juta. Nah, jadi di sini sudah didapatkan masing-masing dari ahli waris P berdasarkan kontrol manfaat perkawinan kedua dari K dan P. Jadi yang ditanyakan ialah berapa yang diterima masing-masing ahli waris P. Ahli waris P tadi ada K, bagian K, bagian K, bagian L, dan bagian B. Bagian K sebagai istri, bagian L sebagai anak, dan bagian B sebagai anak dari perkawinan pertama. Yakni untuk bagian K sendiri, setelah dihitung berdasarkan kontrol manfaat, dia mendapatkan sekitar atau sebesar 30,75 juta. Untuk bagian L ialah 14,625 juta. Dan hal yang serupa dengan bagian B, yaitu 14,625 juta. Mungkin sekian dari saya penjelasan terkait kontrol manfaat dari perkawinan kedua. Menurut KUH Perdata, sekiranya mungkin dapat dimengerti dari teman-teman sekalian. Apabila saya ada kesalahan kata atau kesalahan materi atau kekurangan saya dalam menjelaskan materi ini, mohon dimaafkan. Mohon kesesatnya dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Om Santi Santi Om, Santi Santi Om. Bye.